Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas soal atau kasus supaya kita lebih paham lagi, sama-sama kita belajar ya teman-teman. Nah, kita ngebahas kasus tentang hiperemesis gravidarum atau mual muntah berlebihan pada ibu hamil. Nah, di sini aku punya satu kasus aja, tapi bisa untuk 4 soal atau 4 pertanyaan ya, teman-teman. Oke, nah ini dia kasusnya. Oke, kita baca pertanyaan yang nomor 1. Apakah tindakan awal yang sesuai untuk Nyonya E? Nah, kita baca di kasusnya, ibu mengeluh mual muntah terus-menerus, tidak nafsu makan, dan nyeri epigastrium, terlambat haid 2 bulan. Jadi ini terlambat haid udah 2 bulan, dia PP testnya udah positif ya teman-teman, jadi dia memang udah hamil. Kemudian hasil pemeriksaan tekanan darahnya rendah ya, 90/60 mm Heraksa, heart rate-nya udah mulai naik 98 kali per menit, kemudian pernapasannya masih normal 18 kali, dan temnya sudah naik 38 derajat Celcius. Kemudian nafasnya tercium bau aseton. Oke, tindakan awal. Nah, kita udah bahas kemarin untuk tindakan awal dalam penanganan hiperemesis gravidarum ini, kita stabilisasi keadaan umum ibunya dulu. Yang pertama, kita nilai ABC-nya, kita nilai airway atau kita bebaskan jalan napas, kemudian breathing-nya, nilai pernapasan, kemudian circulation, kita perbaiki sirkulasi. Kemudian setelah itu kita pasang infus jika ada tanda-tanda KU-nya mulai menurun. Nah, kita lihat di sini sudah mengarah ke hiperemesis ya teman-teman. Nah, ini napasnya udah tercium bau aseton, kemudian tekanan darahnya juga rendah, dan ini tekanan darah diastoliknya udah dikurang dari 80 mm Heraksa, kemudian heart rate-nya juga udah mulai naik, udah hampir di atas 100 ya, ini sudah 98 kali per menit. Ibunya juga sudah demam. Kemudian kita lihat opsinya, memberikan cairan per oral udah nggak memungkinkan lagi ya, obat anti mual nggak lagi, vitamin 6 nggak lagi, melakukan rujukan. Sebelum kita melakukan rujukan, kita harus melakukan tindakan awal terlebih dahulu. Jadi ini di BPM, kita bakalan merujuk pasien ini ke rumah sakit, tapi sebelum kita merujuk, kita stabilisasi keadaan umumnya dulu dengan cara melakukan pemasangan infus. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, melakukan pemasangan infus. Oke, next. Untuk yang kedua, apakah diagnosa yang tepat pada kasus Nyonya E? Nah, kita lihat opsinya. Tadi keluhan-keluhannya sudah kita baca. Kemudian mah kronis, enggak ya teman-teman. Nausea dan vomitus ini adalah istilah untuk mual muntah ya teman-teman. Kemudian morning sickness, hiperemesis gravidarum ini adalah istilah untuk mual muntah yang masih dalam keadaan normal ya teman-teman, mual muntah di pagi hari. Dan hiperemesis gravidarum ini sama ya teman-teman, hal yang umum terjadi pada ibu hamil ketika hamil kurang dari 16 minggu. Kemudian hiperemesis gravidarum ini adalah mual muntah yang berlebihan pada ibu hamil dengan pemeriksaan yang tercium bau aseton juga ya teman-teman. Kemudian si ibunya juga mual muntah terus-menerus dan tidak nafsu makan dan nyeri epigastrium juga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, hiperemesis gravidarum. Next, yang nomor 3, apakah diagnosa potensial pada kasus Nyonya E? Nah, diagnosa potensial itu adalah yang akan terjadi jika tidak kita tangani sesuai dengan masalah. Nah, kita lihat opsinya. Intrauterine fetal distress, enggak ya teman-teman, enggak ini pendukungnya. Kemudian fetal death, kematian janin dalam kandungan, enggak juga ya teman-teman. Kemudian IUGR, intrauterine growth restriction, ini adalah biasanya karena terhambatnya pertumbuhan janin. Dia biasanya karena kekurangan asupan nutrisi dan oksigen kronis, misalnya karena preeklamsia dan anemia ya teman-teman. Abortus komplit, enggak, bukan ini tanda-tanda masalah atau keluhan untuk abortus ya teman-teman. Kemudian dehidrasi, iya, kalau ini tidak segera kita tangani,
si ibunya bisa sampai dehidrasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, dehidrasi. Kemudian nomor 4, apakah asuhan yang tepat pada Nyonya E? Oke, kita lihat opsinya. Nah, di sini dibilang si ibunya ini di BPM ya, teman-teman. Nyonya E berusia 26 tahun datang ke BPM. Jadi ketika pasiennya datang ke kita ke BPM, jadi kita harus melakukan rujukan kalau dia sudah sampai mengalami yang namanya hiperemesis gravidarum. Jadi kita baca opsinya, meminta ibu pulang dan kembali jika muntah semakin parah. No, nggak ada penanganan ini. Berarti ya teman-teman, merawat ibu di BPM. Kita di BPM hanya melakukan tindakan awal aja, kita stabilisasi keadaan umum dan kita nilai ABC, kita lakukan pemasangan infus sebelum kita melakukan rujukan. Kemudian C, merujuk ke rumah sakit, boleh kita skip dulu. Menganjurkan ibu makan sedikit tapi sering. Nah, ini KIE-nya ya teman-teman, ini memang sudah harus kita lakukan juga ya. Kemudian menganjurkan ibu menghindari makanan berlemak. Iya, ini sama, yang D sama E ini untuk mengurangi atau menghindari mual dan muntah. Tapi ini komunikasi, informasi, dan education-nya. Tapi asuhan yang tepatnya adalah kita melakukan rujukan ke rumah sakit. Karena ini adalah di BPM. Nah, ketika kita menangani satu kasus, kita harus melihat di mana lokasi, apakah dia di puskesmas, di rumah sakit, di BPM gitu. Jadi dari lokasi kita bisa mengambil tindakan yang sesuai dengan ranahnya kita. Kalau dia sudah di rumah sakit, kita bisa melakukan kolaborasi dengan dokter SPOG. Tapi ketika masih dia di BPM, di klinik, kita harus merujuk si ibu. Tapi jangan lupa dilakukan tindakan awal. Kita lakukan stabilisasi KU ibu dulu. Kita nilai ABC dan melakukan pemasangan infus. Jadi jawaban yang benar sesuai dengan opsi yang tersedia adalah yang C, merujuk ibu ke rumah sakit. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Semoga sudah semakin paham. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, boleh ditinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti bakalan aku balas dan kita bahas sama-sama ya teman-teman. Kalau like, silahkan di like dan boleh di-share ke sosial media teman-teman punya. Dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya supaya ketika aku upload video terbaru, teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Dan buat teman-teman yang penasaran video apa yang bakalan aku bahas ke depannya, teman-teman juga nggak akan ketinggalan. Oke, tetap semangat belajarnya buat yang persiapan untuk UKOM, persiapan untuk SKB. Semangat terus buat kita belajarnya. Salam sukses selalu, salam sehat, dan see you on my next video. Bye-bye.